Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini adalah bagian kedua dari unit bule versus unit gado-gado atau unit Indo-Blaster gitu ya. Oke. Kalau yang kemarin-kemarin kita bicarakan tentang sudah kita bicarakan tentang spesifikasi, lantas kita bicarakan juga dengan usage atau pemakaiannya untuk apa gitu ya. Lantas bagaimana dengan settingnya gitu ya. Oke. Dan berikutnya adalah setelah kita setting, kita bahas juga yaitu dengan berat dan panjang yang sekian itu cocoknya untuk apa sih? Apakah bagaimana kalau belusukan, bagaimana kalau berburu, bagaimana kalau di bench ya, atau di meja gitu, itu bagaimana gitu performance dan sebagainya. Kita sudah bahas panjang lebar di bagian yang pertama kemarin. Oke, nah sekarang bagian yang berikutnya adalah shot count ya, atau berapa banyak sih, seberapa efisiensi masing-masing unit ini. Oke, kita mulai dari unit yang bule gitu ya, unit import gitu ya, atau unit bule aja lah. Lebih gampangnya begitu gitu. Oke. Nah, kalau unit ini itu tergantung dari berat mimis ya. Jadi banyaknya tembakan itu tergantung dari berat mimis. Oke. Kalau powernya semakin besar, itu semakin boros yang ini. Kalau powernya kecil, itu ya irit gitu ya, saya anggap begitu. Nah, saya biasanya menggunakan di 75% power dan 100%. Itu tergantung dari berat mimis. Kalau misalkan berat mimisnya itu 16,20 grain atau 20 grain, itu powernya saya 100% gitu ya. Oke. Untuk sweet spotnya, jadi maksudnya begini, pressure, karena dia nggak menggunakan regulator ya, jadi pressure yang terbaik gitu ya, itu di 2700 atau 2800, bawahnya di 1400 psi. Bawahnya 1400 psi sampai 2700 atau 2800 itu sweet spotnya. Jadi pressure yang terbaik itu di situ gitu. Tinggal Anda memainkan powernya 75% atau 100% gitu. Jadi main di situ aja gitu. Saya pernah saya pernah menghitung gitu ya, kalau pressure antara di 1200 sampai 1400 sampai 2800 itu kalau saya menggunakan GIS itu bisa sampai 80 shot. Oke. 80 tembakan. 70-80 tembakan lah gitu ya. Kalau misalkan saya menggunakan GSB Heavy atau rifle Super Magnum yang pokoknya 11 grain ke bawah. Oke. Kalau misalkan 13,43 grain, 16,20, bahkan 20 grain, 20 grain saya enggak sih, kebanyakan di 13,43 grain. Rifle Thunder
Monster sama GSP Knockout ya. Nah, itu kira-kira antara 60 sampai 70 gitu. Maaf, 50 sampai 70 maksud saya. 50 sampai 70 tembakan. Gitu ya. Kalau GSP Beast mungkin di 50 gitu ya. Kalau ini bisa 60 tembakan gitu ya. Oke. Nah, itu untuk yang unit bule. Nah, sedangkan untuk yang unit Indoblaster ini karena dia beregulator, itu kalau misalkan saya menggunakan mimis berat, saya akan style power, pokoknya saya akan menentukan yang paling efektif dan paling efisien untuk berat mimis yang sekian itu, gitu. Kalau shotgun ya tergantung dari saya belum mendata sampai seberapa banyak kalau saya menggunakan yang 20 grain, yang 16,20 grain, 13,43 grain. Saya jujur saya belum sampai di sana, tapi saya masih mencari kalau slug itu saya saya menggunakan output yang tinggi gitu ya, power menuju dari rendah menuju ke medium gitu. Nah, kalau yang rendah-rendah, maksud saya berat mimis yang misalkan GIS 11 grain ke bawah itu saya di 1400, 1600 rasanya begitu gitu. Itu yang paling efisien kalau menurut saya. Berdasarkan data seperti itu gitu ya. Sudah cukup di 1400 sampai 1600 sudah cukup untuk 11 grain ke bawah. Kalau di atas itu ada 13,43 grain itu 1800 gitu ya. Kalau slug, nah ini tips dari saya, kalau slug itu senengannya dia di output yang tinggi, maksud saya outputnya itu minimal 1800, lebih bagus 2000. Bahkan kalau saya lihat di youtuber di South Africa itu di 2400 bar gitu, maksud saya 2400 PSI gitu. 2200 PSI, bahkan ada yang 2500 PSI gitu ya. Tetapi powernya dia low. Nah gitu, powernya low. Jadi powernya agak menuju di antara rendah dan medium tadi gitu. Ya diambil yang paling efektif gitu, yang paling efektif dan efisien gitu maksud saya. Jadi jujur saya belum punya recordnya untuk berapa banyak karena saya masih mencari formula yang terbaik untuk mimis ini. Cocoknya di sini mimis ini. Nah, jadi saya masih setting di sana. Saya cari settingan yang terbaik untuk senapan ini gitu. Nah, mungkin ke depan saya akan lebih banyak itu menggunakan slug ya. Ke depan saya akan menggunakan lebih banyak slug dibanding mimis yang biasa gitu. Ya, untuk slug itu teman-teman ya sekarang 13,43 grain yang GSP Knockout 13,43 grain itu harganya 215. Harganya 215.400 pieces. Nah, kira-kira anggap aja rata-rata 500 rupiah berapa gitu ya. Nah, bisa dihitung sendiri teman-teman, kalau slug lokal kira-kira harganya 135.000. Ya katakanlah 100
115, 120, 125, 135 ya macam-macam ya tergantung. Itu isinya 250. Ya monggo dihitung saja. Gitu ya. Kalau kualitasnya masih saya lebih condong ke apa namanya yang import ya. Jadi slug lokal masih perlu banyak perbaikan gitu, masih perlu banyak peningkatan mutu gitu ya. Atau bahkan kita mesti harus apa? Teman-teman mesti banyak sekarang yang menjual cetakan untuk memes slug gitu. Itu juga saya akan coba gitu ya. Tapi untuk sementara ini mungkin saya masih memilih JSB ya gitu. Mungkin bahkan nanti kalau ada yang datengin HNN ya, HNN itu juga cukup bagus saya rasa HNN. Oke, gitu ya. Kalau untuk unit ini yang penting efisien dan efektif gitu untuk yang ini. Oke, kita lanjut sekarang ke pembahasan akurasi gitu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan akurasi. Dimulai dari yang ini ya. Unit bule ini saya ulang lagi tadi sweet spotnya di pressure 1400 sampai 2800 ya. Nah itu powernya tinggal di 75% atau 100%. Nah kalau di jarak 30 sampai 50 ya. Saya anggap 30 ke bawah itu 30 sampai 50 itu apa? Short range lah ya. Anggap short range. Kalau 50 sampai 80 itu anggap medium gitu ya. Lantas yang 80 ke atas itu anggap long range gitu. Sudah 100 meter kan long range ya. Untuk kaliber 177 ini itu sudah dianggap, mungkin saya nganggapnya long range gitu. 100 meter ke atas gitu ya. Oke. Nah, kalau dia di jarak 30 sampai 50 meter itu ini superior banget. Bagus banget. Bagus, jamin bagus. Asal memesnya tepat, terus maksudnya tepat itu nggak bengkok-bengkok gitu ya. Terus memesnya bagus, anginnya mendukung, superior banget gitu. Jamin superior banget gitu ya. Oke, nah sekarang kalau di jarak 50-80. Nah, 50-80 itu teman-teman harus hafal gitu. Maksudnya hafal itu di pressure berapa yang terbaik. Untuk berat mimis itu di pressure berapa yang terbaik dan setelan powernya itu tepat. Itu akan bagus gitu. Saya pernah nembak Heron 81 meter ya langsung di tempat gitu. Jadi kalau itu tepat ya dan anginnya mendukung gitu, atau ada kesalahan penembak lah gitu. Kalau misalkan semuanya pas 50-80 dengan hitungan yang pas, pressure yang pas, power wheel yang pas, mimisnya oke, masih oke lah gitu. Kalau sasaran itu ada yang
yang splatter bulat itu ada yang 5 cm dan 2 cm gitu ya. 2,5 cm, maaf. Yang 5 cm di jarak 50 sampai 80 itu masih masuk gitu. Masih oke lah gitu, masih oke. Nah, sekarang kita bicarakan yang long range 80 sampai 100. 80 sampai 100 itu apa namanya, teman-teman butuh effort ya, maksud saya nggak segitunya lah, wis sudah gitu aja, nggak segitunya lah, nggak terlalu inilah. 80 sampai 100 mampu, tetapi kalau buruan itu nggak ketembak di bagian vital itu masih terbang jauh gitu, maksud saya begitu gitu. Kalau di tempat vital ya cukup oke gitu, tapi kan kalau kena vital itu sulit lah gitu, maksud saya butuh semuanya yang tepat gitu dan memang rezekinya gitu kalau untuk unit bule ini. Nah, sekarang kita beralih ke yang sini gitu ya, karena ini menggunakan regulator dan saya bisa setup sesuai keinginan saya. Maksud saya output yang sesuai dengan keinginan saya. Ya kita kalau yang ini sih atau beregulator itu sudah saya coba. Kalau ini sebagai contoh ya, saya output di 2000, lantas saya menggunakan NSA slug 20 grain di jarak 60 meter. Power saya mendekati ke low ya, maksudnya dari low ke perbatasan low ke medium gitu ya. Itu groupingnya 1,7 cm. Center to center itu 1,7 cm, 20 grain. Nah, jadi tinggal settingnya aja gitu. Kalau yang ini unit Indoblaster ini tinggal setting gitu. Setting yang tepat dan efisien, efektif, jarak. Kalau menurut saya 100 meter itu gampang, mudah gitu maksud saya. Oke, mudah dibandingkan dengan yang ini gitu, dengan yang bule. Nah, ada malah di beberapa YouTube teman-teman kan ada yang 150 meter, bahkan 190 meter, bahkan mungkin 200 meter ya. Itu kaleng itu masih kena gitu. Tapi untuk tepat sasaran kan ya kaliber 177 itu kan terbatas gitu ya teman-teman ya, tetap terbatas. Jadi ya saya anggap 100 sampai 125 lah itu udah bagus. Kalau memang udah kena tekukur, kena 125, mungkin saya lihat itu ada yang 140, 134 gitu. Itu kena itu istimewa. Itu benar-benar istimewa. Dengan kaliber 177 itu istimewa banget. Tapi apakah selalu kena di 134? Katakanlah tekukur pasti kena 134. Saya kok meragukan ya gitu. Jujur saya meragukan. Tapi kalau misalkan pada suatu saat tepat, anginnya tepat, setelannya tepat dan sebagainya, 134, 140, 150 bahkan itu mudah gitu. Tetapi apakah terus kena gitu, itu maksud saya enggak juga. Enggak yakin saya, enggak yakin. Tidak yakin. Tapi kalau 100 ke bawah
kalau kena terus itu istimewa. Istimewa teman-teman. Untuk kaliber 177 ya. Itu. Oke. Itu kalau kita bicarakan akurasi. Nah, sekarang kita bicarakan apa namanya? Oh ya. Jadi gini. Untuk mencapai itu semua tadi, itu teman-teman harus punya krono. Gitu. Untuk efektif dan efisien itu kombinasi itu dan berat memes dan sebagainya itu harus punya krono gitu. Ya saya punya krononya, krono yang murah misalkan ya. Saya beli waktu itu kira-kira yang 600 ribuan lah gitu ya. Yang bisa dipasang di depan laras itu. Ya semampunya lah gitu, maksud saya semampunya lah. Krono itu penting untuk mengetahui. Jadi nggak perlu, maksud saya begini, dengan krono itu kita bisa mengetahui sebetulnya kecepatan yang dimaui oleh memes itu yang terbaik itu di kecepatan berapa sih. Belum tentu yang overspeed, katakanlah mesti yang 1000, yang 1000 bahkan 1200 misalkan 1100. Apakah mesti bagus dengan memes itu? Belum tentu. Gitu, belum tentu. Saya yakin belum tentu. Ada memes yang kepinginnya itu di 850. Kalau 850, waduh, bagus hasilnya. Atau bahkan ada yang minta di 950. Ada yang minta di 930, ada yang minta di 900 gitu, atau 970. Nah, kalau menurut saya begitu gitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi tergantung memesnya, tergantung berat memesnya gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin saya perlu banyak data dan pengalaman lagi. Apakah benar kalau misalkan yang 1100 itu mesti bagus terus gitu? Apakah benar gitu? Nggak tahu juga. Saya mesti harus banyak belajar gitu. Mari sama-sama belajar gitu ya teman-teman. Gitu. Yang penting teman-teman kalau bisa ada krono gitu ya. Oke, itu tips dari saya. Nah, sekarang kita bicarakan kesimpulannya. Kesimpulannya saya punya dua bukan istilah ya, tapi semacam ya apapun lah itu namanya ya. What you pay is what you get. Itu yang pertama. What you pay is what you get. Nah, kalau misalkan Anda membayar dengan uang yang sekian itu, ya Anda dapatnya begitu gitu. Maksud saya dengan fasilitasnya, dengan apanya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin yang bule ini kan ada yang katakanlah FX yang terbaru ya, dari FX Impact M3 yang dengan menggunakan power block dan tungsten hammer, itu kan harganya bisa sampai ya 50 juta ke atas ya, sampai 75 juta ke atas lah ya. Antara 50 sampai 75 lah gitu. Kalau sudah masuk Indonesia gitu. Ya Anda mendapatkan yang segitu itu gitu. Dengan Anda membayar sekian bisa dapetin itu gitu. Kalau Anda membayarnya dengan yang sekian ya begini dapatnya gitu. Gitu ya. Nah, begitu juga yang Anda rakit gitu. Kalau ya what you pay is what you get. Apa yang Anda bayar itu yang Anda dapetin gitu. Nah, apakah itu yang terbaik atau yang
itu yang paling efisien, itu yang terbaik, atau itu yang apa gitu ya. Istilah yang kedua menurut saya yaitu gun. Istilah kedua yaitu man behind the gun. Nah, sekarang tergantung dari penembak atau tergantung dari kitanya gitu loh. Meskipun Anda misalkan ini punya FX impact, tapi kalau misalkan hanya untuk nembak burung emprit gitu misalkan kan jadi gimana gitu ya. Aduh, kan man behind the gun ini penting banget gitu. Ada di YouTube itu meskipun dia hanya menggunakan uklik ya, itu hasilnya itu luar biasa gitu loh. Gitu. Jadi ya kembali lagi sekarang kepada teman-teman, kalau memang mampunya juga segitu, skillnya oke, ya bisa dapetin buruan banyak atau skill dewa lah gitu ya, gitu. Nah, kalau ini kan semua hanya ya teknologi ya gitu. What you pay is what you get itu teknologinya gitu. Kembali lagi man behind the gun. Jadi kembali lagi siapa penembaknya, siapa di balik unit-unit ini gitu. Kalau Anda bisa memaksimalkan apa yang Anda punya itu jauh lebih bagus. Itu maksud saya gitu. Ya kalau misalkan yang punya duit punya FX impact yang terbaik ya, dengan buruan yang terbaik, dengan maksimal dimaksimalkan gitu ya, saya pikir bagus juga, kenapa tidak. Tapi kalau misalkan saya punyanya ini dan ini adalah yang terbaik untuk saya, dan saya bisa mendapatkan yang sekian, nah itu ya lebih bagus lagi gitu loh. Dengan unit yang biasa-biasa saja dia bisa mendapatkan gitu, apalagi nanti kalau misalkan dia menggunakan unit yang lebih, saya pikir jauh lebih hebat gitu. Ya, man behind the gun. Itu kuncinya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang tergantung dari teman-teman ya. Kalau misalkan nggak mau ribet, nggak mau langsung good to go gitu ya, teman-teman, saya pikir gunakan aja langsung unit bule gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman punya waktu, punya pengalaman, mau ribet dengan eksperimen, mau ribet dengan setting-setting, saya pikir teman-teman bisa pilih yang unit yang gado-gado atau unit blasteran, Indo Blaster yang teman-teman bisa rakit sendiri gitu. Nah, yang terakhir adalah mengenai safety ya. Safety ini penting ya teman-teman ya. Saya mohon kepada produsen chamber ataupun unit ya, usahakan ada safety switch gitu. Karena keamanan ini penting banget gitu. Unit ini cukup berbahaya gitu ya, cukup berbahaya. Nah, keamanan itu menjadi yang terpenting. Kalau ini ada safety switch gitu ya. Jadi tips saya kalau teman-teman mau menyimpan unitnya, apapun itu, usahakan tidak ada peluru atau mimis yang siap untuk ditembakkan. Nah, jadi kosongkan gitu. Maksud saya kosongkan
Tembakan ke atas, ada atau tidak, tembakan ke atas, terus tombol safety-nya menuju ke safe atau aman gitu. Nah, kalau chamber lokal itu kebanyakan dia menggunakan cancel kokang. Cancel kokang itu hanya meng-cancel kokang ya. Tetapi kan peluru itu masuk ke dalam gitu ya. Nah, berarti ada peluru yang siap ditembakkan. Nah, kalau misalkan ada anak kecil dibuat main ataupun apa, ataupun kita lupa bahwa itu sudah ini, kalau hanya cancel kokang itu menurut saya kurang safe gitu. Karena contohnya ini aja, ini nggak bisa diotak-atik lagi ya karena sudah safe gitu. Nah, kalau ini nggak ada gitu. Nah, usahakan yang kalau bisa itu safety switch itu ada gitu, sehingga untuk trigger nggak bisa dimainkan. Nah, supaya kita tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan lah. Nah, safety switch ini atau tombol switch tombol shift ini penting, yaitu untuk lebih aman lagi gitu dibanding hanya dengan cancel kokang gitu ya. Tips-tips dari saya, kesimpulannya dari 2 unit ini, bule ataupun Indo Blaster atau gado-gado ini, begitu ya teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Salam sehat, salam satu laras.